Ya, silakan Ahmad, Farid. Silakan, Pak. Baik, selamat malam, saudara. Ya, malam, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ini saya mau nanya nih Ya, tentang kalau dalam Tuhan saudara itu Tuhan Maha Kuasa tidak? betul. Bisa nggak kalau Tuhan Maha Kuasa, bisa nggak Tuhan tidak menjadi manusia karena kekuasaannya? Ya, kalau dia tidak bisa jadi manusia, berarti dia nggak maha kuasa, Pak. Jadi maksudnya sih begini, kalau tujuan dia menjadi manusia, itu kan dia memperkenalkan diri di hadapan manusia. Tanpa dia menjadi manusia, dia tidak bisa memperkenalkan diri di hadapan manusia. Dan Tuhan kan maha besar, bisa dong dia tidak menjadi manusia, bisa nggak? Iya, tapi kalau dia menjadi manusia, apa salahnya? Dia mau jadi kedondong pun bisa. Karena begini maksud saya itu, di dalam hukum identitas, Hukum kalau identitas yang mana dulu nih? sebentar dulu Bang, sebentar dulu Enggak, dalam, saya perlu tahu standar berpikir Anda itu pakai apa? ya kita Hukum kan malas identitas yang untuk, mana? kita kan secara aksiologi atau secara Asiologi itu apa? bentar dulu. Aksio itu adalah sesuatu yang diyakini oleh manusia. Dengar dulu saya bicara saudara ya. Iya, ya. Bahwa suatu hukum identitas itu seperti begini ya. Kalau A adalah A, B adalah B, C adalah C. A tidak bisa menjadi B, B tidak bisa menjadi A. Jadi ada identitasnya masing-masing saudara ya. Betul. Nah, ya kalau manusia ya manusia. Kalau firman adalah firman. Kalau Tuhan adalah Tuhan gitu. Jadi itu kan sudah bertentangan dengan uh, identitas rasio yang kita miliki atau akal yang kita miliki. Begitu maksud saya saudara. Lalu? Dan itu kan bertentangan. A kok bisa jadi B, B kok bisa jadi A. Sesuatu kitab yang kita dinamakan kitab suci, dia tidak Lalu Anda mendefinisikan kemahakuasaan itu sebagai apa dong? nggak ini kan kita Anda menggelari dia sebagai yang maha kuasa, ya. Realitas itu Anda gelari sebagai yang maha kuasa. Gimana? nggak begini maksudnya saudara. Kalau kita berbicara tentang kaidah agama, tidak hanya mengacu kepada nilai-nilai kebaikan, tapi harus dibakukan dalam konteks kebenaran. Saudara paham itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Iya, Yesus itu kebenaran, hak, hakiki. Iya benar-benar, ya saya akui itu kan pendapat Ya, saudara. puji Tuhan. Kapan dibaptis, Pak? Sebentar Kapan dulu, dibaptis? saudara. Sebentar dulu, Bu. Saya itu Anda apa? sudah mengaku Yesus kebenaran. Jadi maksud saya begini ya, kalau Uh-uh. kebenaran itu, saudara, itu kan kata pinjam. Dengar dulu, bagaimana itu bisa dikatakan benar? Gitu maksud saya itu. Paham nggak? Iya, betul. Apa alat uji saudara menyatakan bahwa Yesus itu dikatakan Tuhan? Karena setahu saya, Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan karena dia itu Oh, kan, siapa bilang Yohanes 13 ayat 13? Bapak nggak pernah baca ya? coba baca di Matius 10:40 saudara. Bisa nggak? Enggak, Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Dalam Iya. Matius 28 ayat 17, Yesus mengakui dirinya Tuhan sebagai sang penguasa. Tapi Bahkan dalam Wahyu dikatakan dia kurios kurion. tapi kan bertentangan di Matius 10 ayat 40 saudara. Coba dibuka dulu ya. Matius 10 ayat 10, ya kita Iya, baca. coba dibuka dulu. Dia yang mengutus aku di situ dia punya bilang. Iya betul, dia di situ adalah bapaknya. Ya, ini kan sudah, jadi dia Tuhan tuh punya bapak lagi, itu bagaimana itu bisa diterima oleh, Tuhan itu gelarkah atau esensi? ya kalau Tuhan itu kan ya tergantung Sekarang cara saya pandang tanya, manusia. Bapak kan sok-sok filsafat nih. Nah, saya mau tanya, Tuhan itu gelar atau esensi? Itu tidak ada semuanya dalam nilai Aduh, ketuhanan. udah. Tidur aja, Pak. Ya, makan malam ya, kasih pakai bakso ya, agak pedas ya. Saya sok-sokan ngajari orang, tapi dia sendiri nggak tahu dia ngomong apa. Gitu. Ya, makan bakso, Pak. Enak bakso ya. Bakso rebus. Ya. Biar lebih sehat ya. Ya, silakan Pak Pais.
Halo, Assalamualaikum Bang Elia. Ya silakan, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Alhamdulillah. Bang Elia mau nanya sedikit aja. Ya, silakan. Untuk arti dari Alkitab apa sih Yohanes 4:28 Yohanes 4 ayat 28 ya? ayat 8. Yohanes 4 ayat 8. Ya, makasih. Kita baca ya. Yohanes 4 ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Apa? Apa yang mau kamu tanya? Murid-murid? Lukas 4. Oh, Lukas. Iya. Maaf. Ya. Lukas 4 ayat 8. Jawab Iya. Yesus kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Betul. Apa yang salah dengan ini? Ya itu maksudnya apa? Di situ Tuhannya Yesus berkata harus menyembah Allah, bukan dia kan? Tuhan Yesus mengutip ayat, dia tidak berbicara. Justru jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dan kepada Dia saja engkau beribadah. Justru Yesus sedang menunjukkan Dia adalah Allah itu di sini. Karena berarti di situ kan ada kata dia. Dia itu ke siapa? itu kan dia mengutip ayat, bukan berbicara langsung. Itu kalimat pasif, bro, bukan kalimat aktif. Jadi ada tertulis, jadi di ayat ini dibuat tanda kutip, ada tertulis, engkau harus menyembah Allahmu saja. Nah, Yesus sedang mau berkata kepada iblis itu, akulah yang seharusnya disembah. Karena Yesus nggak mau sembah setan itu. Jadi itu mengutip ayat, bukan berbicara langsung, ada tertulis begini-begini. Yesus itu kutip ayat, bukan engkau harus menyembah Dia. Ya, karena Dia adalah sabda, firman yang hidup. Yang satu dengan Bapa. Dan kalau kamu katakan di sini karena kamu muslim, kalau kamu katakan di sini adalah Allah dalam iman kamu sebagai muslim, tidak. Tuhannya kamu dengan Tuhan kami itu beda. Allahnya Abraham, Ishak, Yakub dengan Allahnya kalian, Tuhan negeri Mekah, itu bukan Allah yang sama. Itu Allah yang berbeda. Gitu. Oh iya itu udah. Iya, ya. Jadi dipahami cara penulisannya, cara bacanya dipahami. Gitu. Itu ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Nggak ada, udah cukup aja. Oke. Terima kasih. Oke. Shalom, selamat malam. Shalom Kak. Ya, ada yang mau ditanya, silahkan. Ini pertanyaannya gini Kak. Kan kita kan punya pemikiran anak itu adalah berkat. Betul. Tapi kenapa ada pasangan yang membutuhkan anak Tuhan kasih lama? Nah, mungkin itu karena Tuhan menunggu kesiapan dari orang tua itu, biar bisa bertanggung jawab sama anak itu mungkin. Nah, tapi kenapa kalau misalnya anak itu benar berkat dan Tuhan kasih di saat kita siap, kenapa juga Tuhan juga kasih anak ke orang yang belum siap? Contohnya orang yang hamil di luar nikah yang masih 17 tahun, kan Tuhan yang kasih anaknya. Ya. Ya, di situ di mana yang kesiapan yang tadi pertanyaan saya itu Kak. Begitulah Kak. Oke. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan sampai 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, dan segala macam. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya bagi manusia. Ya, jadi masalah siap dan tidak siap. Misalnya ada orang, saya pengen punya anak. Dia pengen punya anak, punya keinginan, itu adalah free will-nya dia. Keinginan hatinya. Tapi itu sulit, bukan Tuhan yang mempersulit dan bukan Tuhan juga yang menghalang-halangi. Tapi oleh karena memang begitu apa adanya, siapa kamu? Tapi bisa nggak Tuhan intervensi? Bisa. Hasilnya Tuhan bisa intervensi. Tapi kan Tuhan juga berdaulat atas segala sesuatunya. Dan semuanya ada waktunya. Jadi kalau ada orang menanti anak, dengan penantian yang lama dia tidak dapat. Ada orang yang belum siap,
langsung dapat. Nah, pertanyaannya, kalau tidak siap, ngapain melakukan? Kalau belum siap, jangan lakukan dong. Iya sih Kak, tapi kan di real life, di kehidupan nyata ya pasti banyak orang yang begitu kan Kak. Makanya banyak anak yang Betul. Ini maksud saya mau memperbaiki narasi kamu bahwa anak itu adalah berkat. Memang Yes. anak itu adalah berkat, tetapi jangan dipahami berkat ini seperti berkat yang Tuhan program-programkan. Seakan-akan Tuhan itu kamu berikan waktu sekian buat kamu, sekian buat kamu. Enggak, karena kita punya free will. Sama seperti Sarah yang menanti anaknya. Dia dengan sabar di dalam penantiannya dengan Abraham. Tapi masalah mereka punya anak atau tidak, itu tetap free will-nya Abraham dengan sukarela dengan Sarah untuk melakukan itu. Bukan dengan Tuhan paksa, tapi Tuhan memberikan janji itu kepada mereka melalui apa yang mereka lakukan dengan kerelaan hati mereka. Jadi kairosnya Tuhan itu bisa masuk ke dalam kronosnya manusia. Waktu Tuhan itu kairos, waktu manusia itu kronos. Waktu Tuhan itu bisa menembus kronosnya manusia. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 1 ini dikatakan untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi kalau kita berpikir, kenapa ya Tuhan tuh berikan dia anak padahal dia tidak siap? Loh, kalau nggak siap kenapa dia melakukan itu? Bukan Tuhan yang, dia belum siap, saya berikan anak. Enggak, tapi ada yang sudah siap, tetapi anak itu tidak mereka dapatkan. Ya, karena segala sesuatu ada masanya. Mungkin Tuhan mau menguji iman mereka. Tuhan mau melihat kemurnian iman mereka. Karena apa? Karena tanpa penderitaan, tanpa ujian, tidak ada kemurnian iman. Sama seperti Abraham dan istrinya, imannya diuji, tak? Sekelas Nabi loh itu. Oh iya Kak. Jadi jangan seakan-akan orang yang menanti panjang itu tidak diberkati. Segala sesuatu ada maksudnya. Tapi maksud Tuhan itu pun bukan maksud yang memaksa, tetapi bagaimana dia mengintervensi apa yang kamu pilih sendiri. Misalnya, orang berbuat dosa. Seperti saya misalnya, saya orang berdosa. Saya pernah berbuat dosa dengan keji. Ya, dan Tuhan hajar saya akibat perbuatan dosa saya itu. Tetapi ketika saya dihajar Tuhan mau memberitahu saya bahwa kamu nggak boleh lagi begitu. Kamu harus begini. Jadi Tuhan menguji saya, apakah saya tetap setia atau tidak. Tapi penderitaan yang saya peroleh itu bukan karena Tuhan yang buat saya, tapi di dalam kehendak saya sendiri, melalui apa yang saya lakukan dan dampak yang saya terima, melalui itulah Tuhan menghajar saya. Nah, orang-orang pun begitu dengan segala pergumulannya. Ya, kamu tidak akan merasakan apa yang tidak kamu perbuat. Kamu akan melakukan apa yang kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Kalau kamu menuai yang baik, kalau kamu menabur yang baik, kamu menuai yang baik. Tapi kalau kamu menabur yang buruk, kamu menuai yang buruk. Dan ketika kamu tuai yang buruk, Tuhan memberi harapan di sana dengan maksud itu sebagai penghajaran bagi kamu agar kamu berbalik sama Dia. Jadi everything, semua itu ada waktu. Gitu. Ya. Oh iya. Boleh satu lagi Kak? Ya, silakan. Yang tentang perpuluhan. Misalnya nih Kak, gaji saya 3 juta. Apakah saya wajib memberi perpuluhan yaitu 300.000 per bulannya ke gereja atau nggak perlu atau gimana? Ya, kalau kamu rela memberi sekian silahkan. Kalau kamu tidak rela memberi sekian, ya enggak apa-apa juga. Berapa? Berarti Prinsipnya kerelaan hati, sister. 2 Korintus 9 ayat 7. oh ya. Berarti nggak ada ketentuan harus per 10% dari gaji gitu ya Kak? Enggak ada. Oh iya, makasih Kak. Oke, ya kita lanjut ya. Yuda, silakan Yuda. Selamat malam. Selamat malam, shalom. Ya, shalom, silakan bro. Jadi saya mohon izin bertanya terkait dengan baptisan. Karena saya beberapa tahun yang lalu pernah mendalami Alkitab kurang lebih 1 tahun. Dan juga saya pernah mengikuti komsel di salah satu gereja yang pernah saya ikuti. Namun ketika saya mempelajari Alkitab, di Alkitab yang saya pelajari itu, bahwa untuk konsep baptisan
itu tidak ada konsep yang baku. Artinya, mau baptisan percik atau selam itu merupakan suatu yang sah. Yang terpenting diucapkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun ketika saya mengikuti komsel di salah satu gereja tersebut menentang baptisan percik dan dianggap tidak sah. Yang sah hanyalah baptisan selam. Pertanyaan saya, konsep yang memang benar terkait dengan baptisan, apakah baptisan percik dan selam itu merupakan baptisan yang sah atau yang baptisan selam saja yang dianggap sah? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang dibaptis lebih dari satu kali, apakah itu sama saja perbuatan yang berujung pada dosa atau menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya. Yang pertama mengenai baptisan ya. Baptisan itu manakah yang benar? Memang baptisan itu kalau secara harafiah dilihat dari akar katanya itu artinya adalah mencelupkan, menyemplungkan ya, kemudian menenggelamkan ya, membasuh ya. Cucilah tanganmu, bapto ya, membasuh dengan air. Jadi arti baptisan itu harafiahnya memang begitu. Tetapi bagaimana dengan baptisan? Apakah yang sah itu hanya selam? Enggak. Di dalam kitabnya tradisi para rasul namanya kitab Didake. Di dalam Didake 7 ya, bagian 7 itu dijelaskan bahwa baptisan itu diterima dalam 3 metode. Percik, selam, dan tuang. Tapi harus menggunakan air. Dan itu harus dilakukan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang mengesahkan baptisan itu bukan metodenya. Ya, antara percik, selam itu bukan itu. Yang mengesahkan baptisan itu adalah meterainya. Yaitu nama itu. Matius 28 ayat 19 tadi. Namanya Bapa dan Anak dan Roh Kudus tadi. Bukan metodenya. Ya. Nah, lalu apakah ketiganya itu sah? Sah kalau diterima secara sadar dan penuh. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan orang dibaptis 2 kali? Ya, apakah dia menyalibkan Tuhan sekali lagi? Ya. Menyalibkan Tuhan sekali lagi itu kalau murtad. Ya, murtad itu adalah dia percaya Yesus. Kemudian dia tolak Yesus. Lalu sadar lagi. Lalu percaya lagi. Kalau percaya lagi ada yang bisa dibaptis lagi, ada yang nggak perlu dibaptis lagi ya, tergantung gerejanya. Tapi apakah ketika orang memutuskan dibaptis lagi itu adalah dosa? Kalau motivasinya mempermainkan baptisan itu dosa. Tapi kalau motivasinya adalah misalnya pindah gereja, dia bertumbuh di gereja tertentu yang harus bilang baptis ulang dengan kesadaran dan pengetahuan yang dia peroleh, silakan, nggak apa-apa ya. Tapi kalau mempermainkan baptisan, pergi ke sana baptiskan, pergi ke sini baptiskan, seakan-akan baptisan itu hal-hal yang receh bagi dia, yang tidak boleh gitu. Jadi semua tergantung motivasi melakukannya itu apa ya. Mengapa orang dibaptis 2 kali? Karena permainin baptisan kah? Atau karena ingin apa, motivasi yang nggak bener ya, itu nggak boleh. Tapi kalau karena dia harus pindah gereja, kemudian dia dapat pengetahuan baru bahwa wah ternyata baptisan, kalau saya belum dibaptis selam, kayaknya saya belum merasa jadi Kristen gitu. Silahkan dibaptis kalau dengan demikian dia merasa kokoh dengan imannya. Itu kan personal. Nggak ada yang bisa menghakimi itu. Yang tahu hatinya dia itu hanya dia sendiri. Ada orang dibaptis kecil ketika dulu waktu anak-anak. Tapi ketika dia dewasa, dia belajar firman Tuhan. Dia tahu bahwa baptisan yang benar tuh begini. Ya, baptisan itu, oh ternyata bisa diterima dalam 3 metode. Tapi saya merasa kalau saya belum diselam, saya belum dibaptis. Dan dia gelisah dengan itu. Ya silakan dibaptis. Kalau dengan dibaptis dia bertumbuh, dia berkembang, ya silakan, nggak masalah. Gitu. Jadi motivasi melakukannya itu apa, itu yang terpenting.
Oke, baik. Jadi memang saya sepakat juga dengan yang disampaikan oleh uh, yang disampaikan tadi, bahwasanya secara harfiah baptisan itu semua diakui, entah itu selam ataupun percik. Karena kita melihat saat ini yang membedakannya itu denominasi gereja itu sebenarnya, yang dimana manusia lah yang membuat tradisi itu semua. Seakan-akan perbedaan baptisan itu adalah sebuah halangan atau menjadi uh, sebuah perdebatan di dalam gereja yang ada di dunia. Nah, berarti pada intinya baptisan itu semuanya adalah benar, entah itu baptis, percik ataupun selam, asalkan sesuai yang baik, asalkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan juga dengan air. Karena pada intinya baptisan ini kan lahir baru sebenarnya kalau kita telusuri dari Alkitabiah seperti itu. Saya sepakat dengan pernyataan tadi. Terima kasih untuk jawaban dan pernyataannya. Tuhan Yesus berkati. Oke. Ya, jadi semua tergantung motivasi ya. Kenapa dia mau dibaptis lagi, itu karena apa? Gitu. Silakan, siapa nih? Silakan Andre Yanso. Halo. Halo. Nggak ada ya. Oke deh. Kenapa ya? Apa ya? Ya, silakan Yuba. Hai, Kak Elia. Ya, dengan Yubelia. Mau nanya-nanya sedikit aja. Ya sebenarnya sih sharing juga deh. Ini terkait dengan yang saya sering lihat di podcast-podcast yang lain belakangan ini. Ya, saya kan Kristen Protestan. Selama ini kan hanya membaca kitab suci, yaitu Alkitab. Tapi ternyata ada kitab-kitab di luar Alkitab yang itu dibuat oleh nabi-nabi yang memang kita kenal, seperti kitab Henok, kemudian ada kitab Yobel gitu. Yang mau saya tanyain terkait dengan perbedaan-perbedaan dari sisi Alkitab dengan kitab Henok, kitab Yobel itu juga dipercayai atau diyakini oleh pengajaran Yahudi tidak, Kak? Mohon penjelasannya ya. Ya. Setahu saya Henok tidak diterima oleh kanon Yahudi. Ya, karena kanon Yahudi itu kanon Ibrani yang kita pakai, yang orang-orang Protestan pakai ya, di dalam tanah Torah Nevim Ketuvim itu tidak ada kitab Henok. Ya. Karena kitab Henok itu bukan Henok yang tulis. Nah, makanya disebut sebagai kitab pseudepigrapha. Pseudo itu artinya palsu. Nah, jadi ya itu tidak diterima dalam kanon. Yang di kanon itu ya yang kita punya sekarang. Ya, terlepas dari teman-teman Katolik dan Ortodoks punya Deuterokanonika ya, karena mengikut kanonnya Vulgata, sedangkan yang kita orang Protestan pakai itu kanonnya Ibrani yang mengikuti tanah orang Yahudi itu, gitu. Oh, seperti itu ya, Kak. Ya, karena setahu saya juga kan untuk kanon yang Henok terus Yobel itu informasinya ada sebelum Alkitab itu muncul gitu. Jadi saya jadi agak-agak sedikit bingung untuk nerima itu. Ya, itu tidak dimasukin dalam kanon Septuaginta pun itu tidak dipakai. Henok itu tidak dimasukin. Gitu. Oke, gitu aja sih, Kak. Makasih ya. Ya. Silakan Bu BWC. Halo, Halo. Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Saya mau tanya tentang
eh, baptisan saja, Kak. Ya, apa yang mau ditanya? Pembedaan antara baptisan dengan sidi. Dengan CD. Pembedaan pengakuannya, Kak. Kalau CD itu kan pengakuan iman untuk mengonfirmasi baptisan yang dia terima waktu kecil. Ya, jadi kalau CD itu adalah mengonfirmasi agar dia dilayakkan sesuai dengan pengertian dan pengetahuan yang dia punya untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Makanya yang gereja-gereja yang ada CD-nya itu, kalau setelah CD baru bisa terima perjamuan kudus. Sebelum CD nggak boleh. Karena tujuan dari CD itu adalah agar dia dilayakkan dan bisa menguji dirinya sendiri melalui pengetahuan dan pengalaman spiritual atas apa yang telah dia terima di dalam rahmat baptisan itu. Ya, jadi CD itu adalah melayakkan kita, sarana untuk melayakkan kita untuk bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui pengetahuan kita tentang iman kepada Dia. Karena dalam 1 Korintus 11, baiklah setiap orang menguji dirinya sendiri, gitu ya. Oke, gitu ya Pak ya. Yang berikut bisa, Kak. Ya, satu lagi silakan. Halo, Kak. Ya, Kak, matanya tentang kan yang kita tahu ketika Kristen Protestan yang dibawa oleh Martin Luther itu kan ada beberapa dalil yang diprotes oleh Martin Luther. Yang saya tahu kan salah satunya surat indulgensi pengampunan dosa yang diperjualbelikan. Mungkin Kakak bisa kasih gambaran kepada saya dan mungkin kita semua tentang apa isi 95 dalil yang dibawa oleh Martin Luther itu. Mungkin secara garis besar saja. Ya, sebab pada poinnya 95 dalil itu banyak ya. Saya tidak akan jabarin satu persatu, tapi pada intinya Luther itu memprotes gereja yang melihat gereja pada masa itu adalah gereja yang otoriter, tidak fleksibel, dan saya katakan ya, tidak lagi di dalam firman Allah menurut Martin Luther ya. Sehingga dia protes karena tidak akan ada reaksi tanpa aksi. Jadi tidak mungkin Luther memprotes sekonyong-konyong kalau dia tidak melihat sesuatu yang menurutnya itu tidak berkenan. Ya, gitu. Jadi dalilnya itu banyak sekali. Ya, tetapi itu adalah sejarah di masa lalu yang perlu kita pelajari. Perlu kita lihat lebih dalam karena Katolik akan menjelaskan dengan caranya mereka, Protestan juga akan jelaskan dengan cara mereka. Nah, kalau adu-adu berantem lagi, ya saling membela diri itu hal yang wajar ya di dalam apologia. Ya, apalagi orang-orang Katolik garis keras tuh akan tidak karena Luther itu pengen kawin aja makanya dia protes bla 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 bla. Nah gitu. Lalu orang-orang Protestan bilang tidak ini ya. Nah jadi ya tidak akan ada habisnya gitu. Tapi secara garis besar kalau kita mengikuti hukum yang berlaku bahwa tidak mungkin ada aksi protes kalau tidak ada sesuatu yang cukup untuk diprotes. Nah, di dalam pemikiran Martin Luther, gereja perlu diprotes. Ya, karena apa? Dia melihat banyak yang salah dalam gereja. Misalnya tadi indulgensia tadi. Ya, dia melihat, ini tidak benar. Nah, meskipun orang-orang Katolik nanti akan bilang, dia salah paham dengan itu. Nah, ya silahkan saja masalah itu. Saya tidak masalah dengan itu. Ya. Jadi Kak, dari yang tadi Kakak jelaskan, saya mengikuti. Pada intinya, yang terpenting itu menjadikan Yesus sebagai dasar utama dalam kehidupan kita agar kita dapat menerima anugerah keselamatan yang dijanjikannya. Betul. Nah, tentang Kristen, Protestan, Katolik, dan Ortodoks, itu sebenarnya bagian dari penyataan Allah. Kalau saya pahami begitu bisa, Kak? Itu bagian dari penyataan Allah yang dia izinkan. Enggak masalah. Ya, yang dia izinkan untuk bagaimana walaupun secara berbeda kita mengenali dia, tetapi kita satu di dalam dia. Bisa seperti itu, Kak. Ya. Oke, terima kasih banyak, Kak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Silakan Jonathan.
Halo Jonathan. Ya, halo Kak. Selamat malam, Selamat. Kak. Aku cuma pengen sharing aja Kak menurut Kak di pandangan Kakak untuk di ayat Ulangan 24 aja Kak. Soalnya saya kemungkinan pengen tahu ada namanya tema di kami itu ada isu diskriminasi. Apakah bisa itu dimasukkan ke arah ke sana? Ulangan 24 ayat berapa? Ayat 7 ayat Ulangan 24 ayat 17 sampai 18. Ya, jadi mau Anda tanya dari ayat ini apa, Pak? Apa yang mau ditanyakan? Ya, 24 ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakai seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ya, apa yang mau ditanya dari ayat ini? Ini disempurnakan oleh Tuhan Yesus melalui hukum kasih. Kalau kita mengasihi sesama, ya jangan diperkosa haknya mereka. Oh, jadi berarti masih bisa dikategorikan diskriminasi bukan Kak? Ya, yang mendiskriminasi itu nggak boleh. Berarti di ayat tersebutlah yang bisa menceritakan bahwa hak-hak kasih itu ya Kak? Ya, betul. Oh iya, cukup itu aja Kak. Terima kasih. Oke.